Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU USD atau gold ini sendiri. Oke, jadi kemarin itu saya ada keluar kota ya, jadi saya belum bisa update untuk hari Seninnya teman-teman. Nah ini saya juga baru bisa update lagi itu di sore harinya karena memang ngejain beberapa kerjaan juga yang pending untuk hari Senin kemarin gitu teman-teman gitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya karena memang walaupun kita ngerjainnya itu Senin kemarin kita belum update ya, tapi kalau kalian masih ingat nih ya, kita mau preview dulu hasil dari analisa tanggal 2 Juli ya. Jadi kalau kalian masih ingat nih tanggal 2 Juli kita ada update mengenai gold ya, itu di jam 14.06 gitu. Nah, di sini kita ada bahas mengenai QM ya di time frame 4 jam, teman-teman, gitu. Jadi kalau kalian perhatikan ya di area 4 jam ini kita ada dua zona ya. Yang pertama tuh di 3.321, kemudian di 3.314 ya. Lalu ada lagi itu di level 3.302 dan 3.329 ya, 3.329 di 3.297. Nah, untuk QM-nya itu ada di area sini ya. Makanya di sini saya ada kasih judul ya, judulnya itu strategi entry di zona QM yang high probability untuk tanggal 2 sampai 4 Juli 2025 gitu teman-teman. Nah, jadi yang kita jelasin kemarin itu artinya QM-nya di area sini ya, di 3302 sama 3297. Nah, sedangkan ini ada early entry-nya itu di 3314 sama 3321 teman-teman gitu. Nah, kemudian di bawah 3297 yaitu dia baru ada change untuk turun ke bawah kembali gitu teman-teman gitu. Jadi kemudian ya ini harganya itu ya dia berhasil pullback ya dari area QM-nya itu ya. QM kan di sini. Ini kalau kita buat nah di sini teman-teman untuk area QM-nya itu kurang lebih sampai ke 3341, itu kurang lebih 400 pip lebih teman-teman. Dan congrats untuk kalian semua ya, di learning center pun ada dapat. Ini saya sudah info ke learning center, ini saya sudah infokan ke learning center ini di bagian daily outlook teman-teman ya untuk learning center. Nah ini grup ya, grup project dari Jurnal Trading ID teman-teman. Ini kita lihat di tanggal 2 Juli punya. Nah ini ada beberapa prospek ya. Terus ini ada QM ya, itu di 3305 3295 gitu. Nah ini puji Tuhan kalau kita perhatikan ya di sini kita ada dapat ya, kurang lebih nih. Nah ini saya juga ada entry teman-teman ya, puji Tuhan masuk 0,05 dapat 153. Tapi itu belum sampai target karena kalau cukup boleh close ya, in case 1H bisa closing di atas 3334. Target selanjutnya itu ada di 3341 dan puji Tuhan di pagi hari itu hit 3341 ya. After that sampai saat ini dia masih agak susah lagi nih teman-teman untuk naik ke 3341 ini gitu. Jadi sekali lagi congrats untuk kalian yang sudah dapat entry buy ya di area QM yang sudah kita bahas kemarin. Dan saat ini kita mau cari lagi untuk zonanya gitu. Ya, jadi di sini kita punya mapping ya, before after ya, jadi nggak asal klaim ya gue dapat entry, gue dapat profit segala macam. Tapi kita kasih tahu ya, saya ada kasih tahu, saya ada kasih kalian mappingnya, saya ada kasih kalian penjelasannya di bahkan dari jauh-jauh hari sebelum harga tuh masuk ke zona itu teman-teman gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel YouTube Jurnal Trading ID dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan analisa video seperti ini ya, karena ini sangat membantu juga untuk kalian. Dan kalau kalian profit pun ya itu untuk kalian, untuk saya teman-teman gitu. Oke, kemudian ya kita lanjut lagi. Ini untuk learning center ya, jadi ada beberapa outlook lagi nih seperti ini ya untuk learning center. Terus ini ada diskusi, ini ada coretan outlook, ada yang belajar juga. Nah ini puji Tuhan untuk premium hari ini kita ada dapat ya, dan ini juga posisinya di sini kita ada outlooknya before after ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah terus kita kasih call ke premium ya, premium channel. Nah ini before-nya kita sesuai SOP ya teman-teman ya, ada QM, ada FVG, kita baru entry gitu. Nah ini hasilnya gitu teman-teman ya. Jadi puji Tuhan ini udah running kurang lebih 150 pip ya teman-teman ya. Ini kita juga tipis banget nih dapatnya gitu. Jadi kita usahakan untuk kasih kalian tuh SOP yang sesuai ya.
gitu. Nah, ini untuk premium. Nah, premium seperti ini teman-teman. Tuh. Oke, nah ini premium channel ya di Junior Trading ID. Jadi kalau kalian yang mau join, ya kalian boleh join dan chat ke admin Junior Trading ID ya. Bilang mau join, kalian ada 2 project ya. Ini kan ada 2 project, kalian bisa bilang mau join ke Learning Center ya atau mau join ke premium Junior Trading ID. Kalau di Learning Center kalian fokusnya itu untuk leveling up ya. Kemudian kalau untuk premium itu kalian difokuskan untuk signal only gitu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk open interest dulu kita mau bahas ya. Jadi untuk OI data di sini sudah update teman-teman. Ya kalian bisa cek ya di sini untuk open interest data ya. Di sini kita ada update. Nah, kemudian ya ini untuk 0 DTE ya, ini yang 0 DTE itu ada di sini kurang lebih 3350, kemudian 3365 sama 3360 ya. Ini juga yang high call ya di sini teman-teman, kemudian 3370 gitu. Nah, lalu untuk saat ini yang jadi area perhatian kita itu kan di 3340 ya. 3340 di sini gitu. Jadi selama di bawah 3340 itu masih bisa retest high ke 3300, 3305 ya, atau terdekatnya itu di 3320, 3325 gitu teman-teman ya. Kemudian di atas 3340 di sini ada 3350, kemudian 3360, 3370 teman-teman. Oke. Nah, ini kalian juga bisa cek langsung ya di sini juga teman-teman. Oke. Jadi kalian jangan lupa juga untuk subscribe dan stay tune di channel Telegram Junior Trading ID gitu. Nah, kemudian ya ini diskusi ya, ini daily outlook ya. Pokoknya daily outlook seperti ini. Gitu. Oke, lanjut. Di sini kita mau bahas dulu mengenai news ya. Jadi di bagian hari ini tuh setahu saya ya, kan kalau kalian perhatikan di bagian mana ya news ya, inside news ya. Oke, di bagian inside news ini itu kan ada mengenai bridge ya, submit ya. Kemudian ada Trump tarif deadline itu kurang lebih tanggal 9 Juli. Nah, ini juga yang harus kalian was-was ya, karena memang Trump itu katanya tarifnya itu mulai berlaku itu kurang lebih tanggal 1 Agustus 2025, dan itu juga akan berlaku ke Indonesia juga teman-teman gitu. Jadi untuk negara-negara bridge ya itu udah mulai memulai kembali ya mengencangkan untuk dedolarisasi kembali gitu, agar bisa transaksi dengan valuta yang ada di negara-negara di Asia atau yang tergabung di dalam bridge itu. Jadi bisa pakai apa ya bahasanya, local currency lah untuk bertransaksi gitu teman-teman. Nah, itulah yang sebenarnya lagi dikejar oleh bridge ini sendiri. Jadi memang untuk saat ini emang ekonomi itu agak apa ya, agak bimbang ya, arahnya itu mau kemana. Yang satu dari US itu mengenai tarif dari Trump yang bisa meningkatkan inflasi ya kalau kata si Powell ya teman-teman ya. Kemudian di sisi lain di bagian bridge-nya itu mau dedolarisasi gitu untuk memperkuat hubungan antar negara yang tergabung ke dalam bridge ya teman-teman ya gitu. Nah, kemudian untuk hari ini ya, hari ini itu sebenarnya ada news dari AUD interest rate decision. Ini dia tidak menurunkan suku bunga. Lalu besok itu ada crude oil inventory ya. Kemudian untuk district sih sebenarnya ini kan kita belum bahas untuk 1 minggu juga ya biasanya. Sekali kita lihat deh. Monday nggak ada, Tuesday nggak ada, Wednesday ada crude oil. Paling di hari Kamis ya, Kamis itu ada FOMC meeting minutes ya teman-teman, itu di jam 1 pagi ya. Jadi perpindahan dari Rabu ke Kamis ya, di sini ada mengenai FOMC meeting minutes ya, dan ini adalah keputusan dari hasil meeting-meeting sebelumnya atau kesimpulan ya dari semua meeting the Fed tuh, kesimpulan tuh ada di minutes ini teman-teman. Jadi dampaknya ini memang agak luar biasa juga bisa dikatakan begitu. Nah, kemudian ditambah lagi tanggal 9 itu kan ada mengenai tarif Trump ya gitu. Nah, itu juga ya sepertinya akan jadi satu game changer juga untuk market gitu teman-teman. Dan makanya kalau kita perhatikan untuk gold ini ya, kalau kita ambil ke ranah daily ya,
mulai dari tanggal 2 Juli kemudian sampai saat ini di 8 Juli ya. Ini kalau kalian perhatikan cenderung sideways atau trendless ya, bisa dikatakan begitu. Kenapa? Karena memang market itu lagi nunggu ya nanti hasil dari, terutama ya kalau Trump kan kayak udah mulai jelas ya kalau tarifnya itu akan berlaku di tanggal 1 Agustus ya gitu. Nah, ini paling keputusan dari The Fed yang FOMC meeting minutes-nya ini yang akan dibahas ya sama market dan akan diperhatikan oleh market itu sendiri gitu. Makanya kalau kita perhatikan dari saham pun itu juga udah mulai turun gitu, teman-teman. Oke, jadi itu ya dari OI data clear ya, terus news juga clear. Nah, ini paling kita mau bahas lagi mengenai TA ya, technical analysis ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya pakai time frame dari daily ya atau hari ya, hitungan satu hari. Yang perlu kalian perhatikan ini ada main level ya, main levelnya itu di 3351 ya, poin 69, cuma kita buletin aja jadi 3351 teman-teman gitu. Nah, kalau kalian lihat nih 3351 ini kan dia nggak ngebreak ya, terus ini dia nggak ngebreak, ini dia nggak ngebreak, begitu break dia naik, terus ini begitu break dia naik, begitu break turun dia turun gitu. Nah, ini dia nggak ngebreak, dia ketahan, terus ini nggak ngebreak dia naik, ngebreak dia turun, unbreak ya, ini dia turun lagi dan sampai saat ini gitu teman-teman ya. Nah, ini cara menentukan key level sebenarnya teman-teman gitu. Nah, kemudian di sini ada main level yang artinya key level ini sebenarnya saya sebut sebagai main level untuk hari ini ya. Jadi ini jadi patokan kita di bawah 3351 atau mendekati 3351 kita bisa cari ancang-ancang untuk ambil sell gitu. Targetnya di mana bang? Kalau misalkan kita ngomongin target ini kita belum bisa jauh-jauh. Yang pertama itu 3333 targetnya. Kemudian yang kedua itu kita ambil di sini. Kan ini kan tahanan juga ya. Gitu. Kita realistis aja lah gitu. Itu di 3322 ya. Kemudian ada lagi tuh di sini, ini ada liquidity ya sebenarnya. Nah, itu di 3310 dan terendahnya itu di 3 berapa nih? 3296 sama 3300 lah gitu. Nah, ini target turunnya dia gitu teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dia belum bisa turun banget ya, atau bahasa itu kayak apa ya bahasanya, kayak dia belum bisa, ini kan area akumulasi sebenarnya, ini kan area akumulasi gitu ya. Nah, untuk tepatnya itu adalah ketika dia belum bisa break dari ya, belum bisa break ke 3322 ya, itu dia masih akan cenderung untuk menunjukkan kenaikan lagi gitu, atau retest lagi ke 3351. Nah, tapi kalau misalkan dia udah berhasil break atau closing candle daily di bawah 3322 untuk hari ini ya, dia bisa retest lagi ke 3310 ya, kemudian ke harga 3295. Oke teman-teman, nah itu yang perlu di note juga untuk kalian semua ya teman-teman ya. Jadi level intraday ya untuk saat ini itu di 3322 gitu. Kemudian untuk main level di daily itu 3351, yang artinya kalau di atas 3351 kalian jangan cari sell kebanyakan karena di sini ada liquidity ya, di sini ada liquidity, di sini ada liquidity. Nah, liquidity ini itu ada potensi dilibas sama market sekalian dia menutup gap. Nah, di sini kan ada gap nih, kan kalian belum ketutup sempurna ya gapnya ya gitu. Nah, ini perlu ditutup dulu sama dia, nanti kurang lebih di harga berapa nih, bentar ya, 3370 ya, itu bisa naik sampai 3383. Nah, di 3383 ini ya kalian baru cari sell lagi gitu, entah itu FVG sell atau QM sell. Nah, itu kalian boleh sell, tapi kalau misalkan nggak ada pola FVG atau QM kalian jangan sell teman-teman. Oke. Nah, kemudian ini untuk daily clear ya. Intinya daily itu kita mesti perhatiin di 3351 gitu. Terdekatnya untuk support itu di ada di 3322 ya. Di bawah 3322 berarti ada sell lanjutan ya. Terus untuk di atas 3351 itu ada buy lanjutan dengan target 3370 ya, sampai 3380. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kemudian ya kita berusaha juga sebenarnya untuk cari zona entry lagi gitu. Cuma memang masih belum menemukan zona entry gitu teman-teman. Kita belum ada zona entry-nya gitu. Kan kemarin juga di tanggal 2 Juli baru ke eksekusi itu di tanggal 7 Juli gitu ya. Ya oke lah gitu. In case kita jarang entry, tapi sekali entry kan ratusan pip gitu teman-teman. Nah, kemudian
ini ada QM yang kemarin ya, ini kan udah dipakai sama dia gitu. Nah ini posisinya sebenarnya harganya ini masih ketahan-tahan nih gitu. Nah sebenarnya di sini saya ada lihat, nah ini 3356 ya, 3341 ini kan jadi resisten juga. Nah ini kan ini di area daily juga yang tadi resisten daily ya teman-teman ya gitu. Nah ini kalau yang break sini harga potensi untuk turun lagi karena ini memang strukturalnya dia masih berusaha untuk ngambil low yang baru gitu, walaupun memang di sini ada QM 4 jam ya gitu teman-teman. Nah tapi dia berusaha untuk ngambil low baru ya, dan kalau dia belum bisa break dari 3356 atau 3351 ya, itu dia agak susah untuk naik di besok harinya gitu, kecuali memang di push sama dia untuk naik atau ada event something yang men-trigger dia untuk naik. Nah itu dia baru bisa naik gitu teman-teman. Nah kemudian ya kalau dia sampai masuk sini lagi, kalian jangan buy dulu gitu. Oke, kalau misalkan dia masuk ke area ya yang QM tadi, ini jangan buy dulu karena ini potensi dilibas sama market karena QM-nya sudah tidak fresh lagi. Ini ada liquidity ya, liquidity ini itu potensi dilibas. Jadi mendingan kalian tunggu di bawah lagi ya. Ini kan ada zona lagi nih supaya kecil gitu. Nah ini kalian bisa tunggu di sini lagi nih. Itu bisa jadi small zone kita untuk entry. Cuil banget gitu, tapi oke lah gitu teman-teman. Itu di 3 berapa nih? 3292 3288. Oke. Ini kalau kita switch ke 1 hours ya atau 1 jam. Di sini ada FVG ya, FVG fresh untuk kita buy. Itu di bawah LK juga, jadi cukup bagus sih sebenarnya kesempatan ini kan LK ya, liquidity. Nah di bawah LK juga gitu. Oke, jadi bagus tuh, ini QM 1 jam sebenarnya gitu kalau kita perhatikan. Cuma memang saya lebih senang ini nyebutin liquidity karena memang pola QM-nya belum benar-benar yang kebentuk banget, karena QM tadi tuh ada di sini. Oke, ini QM 4 jam yang tadi udah dia udah rebound ya dari sini, itu yang 400 pip itu. Jadi ini masih ditunggu lagi di sini teman-teman. Ini LK di sweep, after sweep dia baru turun. Nah itu salah satu kerja liquidity juga gitu teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan ya 1, 2 ya, ini di sweep dulu. Kalian kalau lihat nih ya, ini ada liquidity yang di bagian sini nih. Liquidity di sini ada liquidity juga. Nah ini di sweep dulu ya. Jadi liquidity ini yang ada di sini nih, itu di sweep dulu sama dia tuh ya, baru dia naik. Baru dia turun. Gitu. Jadi kalau kalian sell, SL di sini, SL di sini udah kena duluan. Karena di sweep sama dia baru dia turun. Gitu teman-teman. Ya itu fungsi atau cara dari liquidity, ya cara kerja liquidity gitu. Dan itu market itu selalu mengambil dari liquidity ke liquidity lainnya gitu. Ini liquidity sering saya bahas juga di beberapa video. Kalian boleh cek aja di YouTube Juno Trading ID ya. Kalian tinggal cek aja, masuk ke channel saya ya. Terus di bagian video, nah ini ada banyak banget video, kalian boleh cek mulai dari cara entry ya, kemudian cari zona itu gimana, cara bikin zona, terus liquidity itu gimana, OI data segala macam, kalian boleh cek di sini. Ini walaupun memang bentukannya seperti XAUUSD hari ini segala macam ya. Nah tapi ini ada strateginya yang bisa kalian pelajarin gitu ya. Contoh kayak ini. Nah ini kan ada strateginya tuh. Nah kalian tinggal cek di sini. Ini ada timestamp ya. Timestamp ini kalian bisa pakai 1, 2, 3. Jadi kalian tinggal klik aja multi timestamp yang mana tuh. Seperti ini. Ini untuk yang bagian OI data ya. Nah kalian mau OI data, tinggal klik OI data. Nah kemudian kalau kalian mau analisa, kalian tinggal klik yang bagian analisa gitu. Nah ini analisa biasa udah include dengan cara strategi ya, atau cara cari QM segala macam untuk entry seperti yang biasa saya kasih ke kalian maupun ke learning juga premium gitu. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang saya sampaikan ya. Thank you untuk kalian yang sudah nonton, dan sekali lagi profit untuk kita semua ya, dan salam profit juga untuk kalian yang sudah ikut buy ya di bagian QM yang sudah kita analisa kemarin gitu. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.